Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah, di minggu kedua ini kita masih di pembelajaran bab pertama ya, mengenai besaran dan pengukuran. Nah, untuk mengingat-ingat, sebelumnya buku IPA-nya itu insya Allah seperti ini ya anak-anak, seperti yang ada pada gambar insya Allah. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mereview bahan yang kemarin di PPT Ibu bagikan sama anak-anak. Nah, bab pertama itu kalau di buku ini mengenai objek IPA dan pengamatannya. Bisa dilihat sendiri ya. Objek IPA dan pengamatannya ini terdiri dari besaran, satuan, dan alat ukur. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai besaran dan alat ukur ya. Nah, ini lebih lengkap lagi dalam bentuk tabel. Jadi kalian bisa memahami besaran pokok dan besaran turunan. Nah, ini juga ada pengukuran ya menggunakan mikrometer skrup dan menggunakan jangka sorong. Nah, kemudian ini ya tabel besaran turunan itu bisa kalian lihat sendiri. Oke, materi yang selanjutnya itu mengenai satuan baku dan satuan tidak baku. Kemarin belum Ibu sempat jelaskan ya, insya Allah hari ini akan Ibu coba jelaskan. Oke, yang pertama itu mengenai satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui secara internasional atau SI. Contoh dari satuan baku itu adalah meter, kilogram, liter, sentimeter, dan milimeter. Contoh dari satuan baku itu misalnya panjang buku Ismail sepanjang 20 cm. Terus misalnya ada volume air sebanyak 4 meter kubik. Kemudian massa gula sebesar 2 kg. Nah, seperti itu satuan baku itu ya. Nah, ada pula satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku ini tidak berlaku secara internasional. Jadi hasil pengukuran yang dilakukan dengan satuan tidak baku dapat berbeda jika dilakukan dengan orang yang berbeda dan di tempat yang berbeda pula. Nah, misalnya kalau di Indonesia itu satuannya menggunakan seperti jengkal, tombak, depak, gayung, cangkir. Nah, seperti itu. Kalau misalnya di Inggris, di negara Inggris itu inci, kaki, mil. Nah, contohnya untuk satuan tidak baku misalnya panjang sungai ini sepanjang 20 tombak. Terus panjang kain ini sepanjang 10 depa. Luas tanah ini sebanyak 30 ubin. Terus misalnya lagi volume air ini sebanyak 5 gayung. Jadi misalnya kalau satuan bakunya tuh volume airnya itu misalnya tadi 4 meter kubik. Nah, volume air ini kalau di satuan tidak bakunya misalnya contohnya itu 5 gayung. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2 itu di skip saja ya. Nah, kita masuk ke nomor 3 langsung. Soalnya, contoh soalnya,
Budi akan mengisi bak mandi yang berukuran 100 cm dikali 50 cm dikali 50 cm dengan air menggunakan ember yang mempunyai volume 12,5 desimeter kubik. Berapa ember air yang dibutuhkan untuk memenuhi bak mandi tersebut? Jawab. Volume bak itu 100 dikali 50 dikali 50, dapatnya 250.000 cm kubik sama dengan 250 desimeter. Itu cm ke desimeter, jadinya 250 desimeter kubik. Nah, volume embernya sendiri itu sebesar 12,5 desimeter kubik. Nah, untuk mencari banyaknya ember kita menggunakan rumus volume bak dibagi volume ember. Nah, tadi volume baknya berapa? 250 desimeter kubik dan dibagi volume embernya tadi berapa? 12,5 desimeter kubik. Jadi 250 dibagi 12,5 didapatkan 20 ember. Oke, contoh soal selanjutnya. Tuliskan satuan dari besaran-besaran turunan berikut dalam satuan internasional. Itu yang pertama, yang A, kecepatan. Nah, kecepatan itu kemarin yang di slide bisa dilihat juga ya. Itu kecepatan sama dengan jarak perpindahan dibagi waktu tempuh. Nah, satuannya itu meter per second. Kemudian yang B, gaya. Gaya itu sama dengan massa dikali percepatan. Massa dikali percepatan jadinya satuannya yaitu kilogram meter per second kuadrat. Kemudian yang ketiga, usaha. Usaha itu dinyatakan dengan gaya dikali perpindahan. Jadi satuannya sama dengan joule. Oke, soal selanjutnya. Sebuah balok memiliki panjang 2 meter, lebar 50 cm, dan tinggi 20 cm. Tentukan volume balok tersebut dalam meter kubik. Jawab. Panjangnya 2 meter, lebarnya 50 cm. Nah, 50 cm ini sentimeternya disamain dulu satuannya menjadi meter, jadi sebesar 0,5 meter. Kemudian tinggi kan 20 cm. Nah, sentimeternya itu dijadikan ke meter, jadi 0,2 meter. Kemudian volume balok sama dengan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi tinggal dikalikan aja. 2 dikali 0,5 dikali 0,2, hasilnya 0,2 meter kubik. Oke. Untuk selanjutnya itu tentukan hasil pengukuran jangka sorong. Nah, itu merupakan ada skala ya, gambar skala gitu. Yang skala atas, skala bawah. Yang skala atas itu ada angka 2 sama 3 cm, yang di bawah itu 0 sama 5. Nah, kalau untuk mengukur menggunakan jangka sorong, itu tuh yang pertama ada skala utama. Nah, skala utama itu yang di atas ya, yang di atas. Jadi cara untuk mengukurnya, cara untuk kita biar tahu berapa angka yang didapatkan itu, kita lihat dulu nilai skala utamanya. Nah, nilai skala utamanya itu yang di atas itu garis yang di atas dengan garis yang di bawah kan ada 0. Nah, 0 itu bersinggungan dengan garis yang bagian atasnya itu berapa gitu. Nah, kita lihat ya. Jadi angka 2
dia masuk ke dalam angka 2, ya kan? Nolnya, garis yang di bawahnya ini masuk ke dalam garis di antara angka 2. Nah, kemudian kan ini kan nilai skala utamanya kan 2,20. Jadi yang garis di atasnya itu setiap langkahnya itu ukurannya jadi angka yang di skala utamanya itu, nah yang angka yang ini, itu tuh 1 kan 2 cm, di sampingnya itu 1, 2, 3. Nah, nolnya itu berada di antara 2 dan 3. Nah, kita itu mengambil karena di antara 2 dan 3 ambil angka yang terkecilnya yaitu 2. Nah, jadi nilai skala utamanya 2,20 cm. Kemudian untuk yang skala yang di bawahnya namanya skala nonius, kita lihat ya. Nah, untuk yang skala di bawahnya ini cari garis yang berdempetan dengan garis yang di atas. Kan 0 sama 5. Nah, itu mana yang berdempetan? Yang berdempetannya itu ya angka 5 ya, berdempetan garisnya itu dengan garis yang di atas. Nah, karena jangka sorong itu ketelitiannya atau skalanya itu 0,01, jadi 5 itu dikalikan dengan 0,01, makanya dapat 0,05. Nah, hasil pengukurannya itu tinggal ditambahkan 2,20 ditambah 0,05, dapat deh hasilnya. Oke. Untuk selanjutnya itu pengukuran mikrometer skrup. Nah, hampir sama pengukurannya ya dengan jangka sorong di atas. Ada skalanya juga. Kalau skala utamanya itu ini, yang itu ya. Nah, kalau yang skala selubung luarnya yang ini. Oke. Nah, untuk skala utamanya didapatkan 4,50 mm. Nah, itu kita hitung ya. Coba hitung yang ininya tuh. Yang skala yang ininya. Nah, itu tuh 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kan. Kemudian yang di bawahnya itu yang milimeternya itu kan setengah ya, berarti dapatnya 4,50 mm. Nah, kemudian untuk nilai selubung luarnya bisa dilihat di sampingnya ini, yang ini. Nah, itu kan yang angka yang berdempetan dengan garis yang ini. Nah, yang berdempetan dengan garis yang di situ. Nah, mana angka yang di sebelahnya, yang di sebelah ini yang berdempetan. Coba perhatikan baik-baik ya. Nah, itu yang berdempetan berada pada angka 11, kan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, yang berdempetan itu yang pas itu angka 11. Jadi karena
nilai mikrometer sekrupnya itu skala terkecilnya 0,01 mm, makanya dia dikalikan yang 11 tadi dikalikan dengan 0,01 mm didapat 0,11 mm. Nah, untuk hasil pengukurannya sendiri bisa ditambahkan 4,50 ditambah dengan 0,11. Dapatlah hasil pengukuran dari mikrometer sekrup. Namun biasanya kalau sekarang itu sudah ada jangka sorong digital dan mikrometer sekrup digital. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur sesuatu itu nanti langsung muncul angkanya berapa di layar, misalnya jangka sorong digital. Nah, itu tuh ada layarnya tersendiri, nanti langsung keluar angkanya gitu. Oke, contoh soal yang terakhir. Sebuah gelas ukur yang diisi air menunjukkan skala 60 ml. Kemudian ke dalamnya dimasukkan sebuah batu kecil sehingga skalanya berubah menjadi 80 ml. Berapakah volume batu tersebut? Nah, kalau untuk mencari volume batu itu volume awal dikurang volume akhir. Maksud ibu volume akhir dikurang volume awal. Jadi volume awalnya tadi berapa? 60 ml. Kemudian dimasukin batu, jadi volume airnya 80 ml. Nah, untuk mencari volume batu itu volume V2 dikurang V1 sama dengan 80 dikurang 60 ml, dapatnya 20 ml. Jadi volume batu tersebut sebesar 20 ml. Oke, sampai sini dulu contoh soal untuk materi pembelajaran kita hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu harap anak-anak dapat memahami apa yang ibu jelaskan ya. Apabila ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ke Ibu Japri aja ya. Oke, kemudian Ibu harap materi yang Ibu berikan hari ini dapat dicatat di buku tulisnya ya. Jangan bosan-bosan mencatat. Insya Allah kalau misalnya ikhtiar kita kuat gitu, insya Allah kita pasti bisa, pasti ngerti. Oke? Untuk pembelajaran hari ini Ibu tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.